القلوب إلى الحبيب تميل. Al-Quran adalah satu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan di antara ciri Al-Quran adalah menjelaskan kebenaran secara jelas, secara gamblang. Sebagaimana firman Allah, bahwa Rasul adalah Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Rasulullah diutus oleh Allah SWT ketika penduduk Makkah sangat-sangat jauh dari kebenaran. Mereka adalah penyembah berhala yang dikira sebagai Tuhan, dan jumlahnya Tuhan-Tuhan itu banyak sekali. Suatu saat Rasulullah mendakwahkan bahwa Tuhan itu satu dan harus satu. Tapi kata mereka, kenapa Muhammad menjadikan Tuhan satu? Padahal urusan kita banyak, problem kita banyak. Harusnya Tuhan itu juga banyak. Ini yang diceritakan dalam surat Shad, Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Bagaimana mungkin urusan kita yang banyak, yang harusnya butuh Tuhan banyak, kemudian menjadi hanya Tuhan satu. Lalu Rasulullah dengan sabar, dengan telaten memberi penjelasan. Dan ini yang disebut al-bayyinah, penjelasan yang sangat jelas, sangat gamblang, sangat rasional. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, tagnya begini: orang-orang yang menyembah selain Allah itu ibarat kama sali rojulin istaro abdan min kholisi malih biwarikin au dhahabin faja'ala ya'malu. Mereka mau bekerja tapi wayu'ti ghullatahu ila ghairi sayyidi fa'ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Nabi lalu kemudian bikin analogi. Wahai masyarakat Mekah, bagaimana kalau Anda ini jadi seorang pembantu atau seorang budak, lalu punya majikan banyak. Dan semua majikan Anda ini punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda. Semuanya atasan Anda, semuanya majikan Anda. Apa Anda senang punya majikan yang banyak? Lalu mereka bilang, wah susah Muhammad kalau kita punya majikan banyak. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Bagaimana kalau Tuhan banyak, punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda? Kalian pasti akan kebingungan. Ya sudah Muhammad, normalnya Tuhan itu satu. Sehingga mereka tercerabut dari pemikiran bahwa Tuhan harus banyak. Ini yang dimaksud dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa orang-orang kafir, baik kafir ahli kitab maupun kafir musyrik Mekah, mereka tidak pernah terlepas dari sifat kekafirannya, yaitu menuhankan banyak Tuhan, sampai datang sebuah bayinah. Bayinah itu argumentasi kebenaran yang begitu jelas. Setiap membawa kebenaran, argumentasinya meyakinkan. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah, yaitu Rasul yang membacakan lampiran-lampiran suci, yaitu Al-Quranul Karim. Dengan penjelasan analogi tadi, kemudian orang-orang Mekah sadar, susahnya kayak apa kalau Tuhan banyak, lalu perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, hukumnya beda-beda. Ini membingungkan. Akhirnya mereka ngakui bahwa pentingnya logika tauhid. Nah ini yang Rasulullah ini benar-benar berstatus bayyinah. Kemudian analogi betapa buruknya kita saat menyembah selain Tuhan. Lalu Rasulullah mencontohkan sebagaimana yang saya kutip tadi dari Musnad Ahmad. Misalnya Anda punya pembantu atau zaman dulu budak. Anda beli dari harta kamu, dari uang kamu. Kemudian budak ini kerja. Yang ngasih makan kamu, yang fasilitasi kamu, toko milik kamu, semua milik kamu. Kemudian dia kerja dan hasil dari kerjanya dia dikasihkan ke orang lain. Kamu senang tidak punya budak yang seperti itu, kata Rasulullah. Wah, kita semua tidak senang Muhammad. Sama seperti itu. Kamu adalah bisa makan rezeki dari Allah. Kamu nempat di buminya Allah. Kamu minum dari air yang dibikin Allah. Kemudian Anda menyembah selain Allah. Itu aneh apa enggak? Menyembah zat yang tidak memberi rezeki kamu, yang tidak bikin bumi untuk kamu, yang tidak bikin langit untuk kamu, yang tidak bikin fasilitas air untuk kamu. Aneh enggak? Semenjak itu mereka berpikir betapa buruknya mereka menyembah berhala, menyembah arca, menyembah Yesus, menyembah macam-macam.
Nah ini yang disebut Rasulullah adalah orang yang benar-benar bayinah. Ketika melontarkan kebenaran, benar-benar jelas sehingga diterima secara akal yang sehat. Karena semua akal yang sehat akan menerima agama ini disebut fitratallahi allati fatarana 'alaiha, bahwa agama ini agama fitrah. Orang yang normal, yang cara berpikir normal pasti menerima agama ini. Berikan. Contoh paling mudah begini, Nabi itu melarang orang menyembah batu. Tapi kemudian dalam tradisi Islam sendiri ada orang sholat kemudian sujud. Yang secara zahir sujud itu mencium batu atau mencium masjid tempat kita sujud. Apalagi kita mencium Hajar Aswad. Secara kasat mata seakan-akan kita ini menghormati betul Hajar Aswad. Sehingga orang kafir mencibir. Muhammad itu aneh. Dia melarang kita menyembah batu tapi dia sendiri mencium Hajar Aswad seperti itu. Dia sendiri menyembah batu. Orang kalau sujud seakan-akan seperti itu. Tapi lewat penjelasan Nabi bahwa kita sujud hanya kepada Allah. Kita kalau sujud baca sajadah wajhililladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajah kami sujud kepada zat yang menciptakan wajah kami, yang mengasihi kita pendengaran, yang mengasihi kita pandangan. Hanya Allah saja yang ahsanul khaliqin, hanya Allah saja zat yang paling baik dalam penciptaan. Ini penting sekali saya katakan bahwa sehingga sujud kita yang seperti itu adalah simbol tawadhu. Tidak ada kaitannya dengan kita ini menyembah batu. Sehingga kita tradisikan ke anak-anak saat sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita ajarkan mereka bahwa semua selain Allah adalah ciptaan Allah. Jadi andai kan nggak ada tradisi tauhid yang dijelaskan begitu detail. Saat kita haji bilang labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya. Setiap kita haji mengitari Hajar Aswad kita bilang nikmat semua dari Allah. Enggak ada syarik bagi Allah, enggak ada mitra bagi Allah, enggak ada sekutu bagi Allah. Sehingga karena ini kita maklumatkan, kita kumandangkan. Meskipun umat Islam itu mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, enggak akan disalahfahami ini bentuk penuhanan kepada Hajar Aswad atau kepada Ka'bah. Karena kita ungkapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, enggak ada syirik, enggak ada mitra bagi Allah. Sehingga dari sekian talbiyahnya Rasulullah kita tahu ini bentuk pemaklumatan tauhid. Bahwa tauhid harus dikumandangkan lewat kalimat-kalimat thayyibah, lewat pemikiran-pemikiran logika hujjah bahwa Tuhan pasti satu dan yang jadi Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena andekan ini tidak dikumandangkan, kemudian ada ritual yang secara lahir kasat mata nyium Hajar Aswad, nanti seperti tuduhannya orang kafir bahwa Islam itu aneh melarang menyembah batu tapi nyatanya ada ritual mencium batu. Tapi sebab itu tidak menjadi aneh ketika Imam Bukhari termasuk rawi besar, termasuk hadis sahih yang meriwayatkan Sayyidina Umar atau Umar radhiyallahu anhu itu setiap mencium Hajar Aswad beliau berkomentar, saya tahu betul kamu hanya batu, la tadurru wa la tanfa, tidak memberi madarat, tidak memberi manfaat. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya tidak mau mencium kamu. Dulu di era itu ada momentumnya. Kenapa sih Umar radhiyallahu anhu atau sahabat Umar susah-susah memberi penjelasan seperti itu? Karena dulu masih ada salah paham bahwa mencium batu itu identik dengan misalnya menuhankan batu atau mendewa-dewakan batu. Sehingga Umar berutuh memberi penjelasan. Sayyidina Umar memberi begitu penjelasan detail bahwa kamu hanya batu yang tidak mandoroti, tidak manfaati. Tapi secara tradisi sunnah Rasul kamu dicium, ya saya ikut mencium. Ini penting sekali penjelasan-penjelasan seperti ini, maklumat-maklumat seperti labbaika Allahumma labbaik, sehingga semua ritual Muslim tidak disangka atau tidak disalahfahami sebagai pemuja materi. Lagi-lagi penjelasan yang detail ini disebut al-bayyinah, Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah.